Wanita tanpa kepala. Saya seorang yang bisa dibilang udah biasa dengan hal-hal aneh, penampakan atau semacam itu. Beruntung atau enggak, dari kecil saya dapat berkah untuk mampu melihat mereka yang gak bisa dilihat orang biasa. Kisah ini terjadi saat saya masih SMP dulu. Cerita ini mulai gara-gara saya melakukan sesuatu yang benar-benar ceroboh. Waktu itu sepulang sekolah, saya dan teman-teman memutuskan buat kerja kelompok di salah satu rumah teman saya di daerah Bandung Selatan. Rumahnya ada di sebuah komplek perumahan di pinggiran. Ya, setelah sampai di rumah teman saya itu, kami langsung kerjain tugas biar cepat kelar, karena setelah itu saya dan teman-teman bakal main bola di lapangan. Beberapa jam kemudian tugas pun selesai. Kami semua makan dan siap menuju ke arah lapangan yang jaraknya cukup jauh dari rumah teman saya ini. Kurang beruntung, ternyata lapangannya lagi dipakai sama anak-anak muda yang sedang latihan bola. Terpaksa kami nunggu mereka sampai selesai latihan. Ternyata mereka baru selesai setelah pukul 5 sore lebih. Wah, udah kesorean nih untuk main bola, tapi karena emang udah ngebet banget, kami pun nekat buat main di situ. Lapangan itu ada di atas bukit, agak jauh di sampingnya ada lapangan rumput liar yang luas, dan di ujungnya ada jurang terjal membatasi tanah lapang itu dengan sebuah sungai yang besar. Semua senang-senang saja sampai lupa azan maghrib berkumandang. Kami terus saja melanjutkan main bolanya. Saya giring bola melewati teman-teman, lalu shoot. Kiper gak bisa nangkap tendang saya yang keras. Bola terpantul jauh ke semak belukar di dekat sungai. Ya, sesuai peraturan, siapa yang nendang bola keluar, dia yang ambil bolanya. Saya dengan santai turun ke arah semak belukar itu. Saya coba cari-cari bolanya, tapi kok gak ketemu-ketemu, sampai akhirnya saya ngelihat sebuah bulatan hitam. Nah, itu pasti bolanya. Segera saya lari untuk ambil tuh bola. Tapi saat saya ambil bulatan itu, ternyata bukan bola, itu kayak batok kelapa tapi ada rambutnya, dan pas saya raba bagian depannya seperti bentuk muka. Saat itu saya ambil pas posisi muka depan yang ngadep ke bawah, jadi saya gak tahu itu benar-benar tekstur muka atau cuma batok kelapa biasa. Panik campur parno, akhirnya saya lempar dengan kencang itu kelapa aneh ke arah sungai. Bulatan itu gak langsung masuk air, tapi sempat mentok ke semongkah batu sungai yang cukup besar dan berbunyi cerak. Saya makin parno, saya langsung lari ke atas menuju teman-teman. Ternyata bola yang saya cari udah ada di atas. Lama banget lu, ngapain aja lu, pacaran sama setan ya, ledek teman saya. Anjrit, jangan ngomong sembarangan lu, udah lu langsung cabut, feeling gue gak enak di sini, ajak saya yang masih sedikit parno. Di perjalanan pulang, saya masih kepikiran aja sama itu kepala. Apa benar itu cuma kepala atau emang sebuah kepala? Saya masih kepikiran bunyi pas kelapa itu montok di batu, benar-benar kayak bunyi kepala orang dihajar balok kayu, kayak suara tengkorak retak. Semua teman saya udah pulang, cuma saya sendiri yang masih nunggu jemputan di rumah teman saya itu. Rumah saya emang yang paling jauh dibandingkan rumah teman saya lain, jadi saya harus sabar nunggu supir saya menjemput. Baru sekitar pukul 9:30 malam saya dijemput dan saya pamit untuk pulang. Saya dijemput pakai mobil, tapi saya lagi malas duduk di depan sebab saya capek banget dan mau tidur di bangku tengah. Pas saya sampai di Jalan Bandung Cinere, jalan benar-benar sepi dengan tanjakan curam dan masih penuh rawa. Di sana ada sebuah jembatan yang di atas kanannya ada sebuah pemakaman umum yang cukup besar. Rumornya sering ditemui penampakan korban-korban pembunuhan di tempat itu. Saat mobil HP melintas di atas jembatan, entah kenapa saya langsung duduk dan pengen banget ngeliat keluar. Pas saya lihat jendela, ada orang yang berdiri dekat jembatan seperti lagi nunduk. Saya gak jelas ngeliat mukanya, karena emang gelap banget di daerah itu. Saya terus perhatikan, penasaran campur bingung, ngapain orang malam-malam gini di tempat serem gini. Semakin dekat mobil ke jembatan, saya baru tahu kalau itu orang bukannya nunduk, tapi emang gak ada kepalanya. Oh my god, jantung saya gak terkontrol, darah naik ke ubun-ubun dan badan
Saya langsung lemes mendadak, bayangan itu hilang dan saya coba bersikap tenang lagi sambil kembali tidur meskipun di otak saya terus kebayang sosok aneh itu. Sejam kemudian saya sampai di rumah dan saya langsung mandi air hangat dan mencoba untuk tidur. Saya ada di sebuah tempat kosong, sebuah gelap. Saya cuma bisa ngelihat lampu penerangan jalan kecil di ujung sana. Saya mencoba menuju ke sana, tapi lampu itu bertambah jauh dan jauh. Saya coba lari, tapi malah semakin jauh. Saya ke lampu kecil itu semar. Saya lihat ada orang yang lagi duduk persis di bawah lampu jalan itu. Seorang gadis berambut panjang berpakaian serba hitam. Saya cuma bisa dengar tangisan gadis itu dan gak berapa lama gadis itu hilang dan ada di depan saya. Gadis itu megang kepalanya sendiri di tangannya. Krik. Jam beker saya bunyi, disusul suara teriak nyokap saya yang nyuruh saya bangun buat mandi karena saya hampir telat ke sekolah. Anjis, cuma mimpi, tapi saya benar-benar merasa mimpi itu nyata. Saya bergegas mandi, beres-beres sarapan dan berangkat ke sekolah. Saya masih ingat dengan jelas mimpi saya semalam. Ada apa nih? Pasti ada yang gak beres. Saya merasakan saya dikejar-kejar sama hantu kepala itu. Saya coba ceritakan semuanya ke teman-teman, tapi mereka cuma balas dengan guyon-guyon aneh menyebalkan. Hahaha, love-nya dia kali, dia tuh horny gara-gara kepalanya lu lempar, makanya dia nyari lu terus, ledekan teman saya. Nah berarti ntar malam siap-siap deh tuh lu mimpi basah sama itu cewek, ledekan teman yang lain. Anjrit lah semua, gue serius nih, asem jawabnya emosi. Disusul tawa dari semua teman-teman di sekitar saya. Bea tanda sekolah berakhir pun bunyi. Saya langsung bergegas menuju mobil dan minta diantar pulang sebab saya ngerasa gak enak banget. Berapa puluh menit perjalanan akhirnya saya sampai di rumah. Saya mandi dan santai nonton TV. Ya, saya udah bisa sedikit ngelupain mimpi aneh itu. Gak terasa udah larut malam, jam 10:30. Saya lihat jam dinding di kamar saya lah. Harus tidur sebab besok ada ulangan. Namun baru saja saya mau tidur, tiba-tiba saya dengar ada suara orang mainin ayunan di taman depan rumah. Hah? Siapa ya? Adik saya gak mungkin malam-malam gini keluar main ayunan. Saya coba buka jendela kamar saya yang letaknya di lantai 2, jadi saya bisa lihat jelas siapa yang ada di taman. Shock, saya benar-benar shock dengan apa yang saya lihat. Yang lain main ayunan itu ternyata cewek tanpa kepala itu. Spontan saya mundur ke belakang, saya langsung loncat ke kasur dan coba menutup diri saya dengan selimut. Hampir setengah jam saya menutup diri di kamar. Saya terus mikirin, salah apa ya? Apa benar cuma gara-gara kejadian di dekat sungai waktu itu? Saya makin penasaran. Saya pun nekat buka selimut saya, gak ada apa-apa. Saya langsung lari ke arah jendela dan lihat ke taman, tapi sosok itu udah gak ada lagi. Saya pun sedikit tenang, tapi saya ngerasa haus banget. Saya lalu ambil minum air mineral yang ada di kamar saya. Kosong di mana? Akhirnya saya mutusin turun ke dapur buat ambil air minum di situ. Rumah saya sepi dan kosong, semua keluarga saya udah tidur. Saya langsung menuju dapur, ambil sebotol air dan segelas lagi untuk saya minum di situ. Lagi asik-asiknya menghilang dahaga, tiba-tiba saya lihat ada orang di depan ruang tamu. Dari dapur emang bisa sedikit kelihatan ruang tamu saya. Nyokap yang saya lihat emang sosok cewek yang lagi duduk di situ. Saya coba mendekat dari ruang TV. Saya panggil pelan-pelan, Mama ya? Ngapain mah? Tanya saya, tapi gak ada jawaban. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Celing, anjir. Gak pakai pikir panjang, saya langsung lari ke kamar nyokap dan gedor-gedor pintunya sampai akhir seisi rumah bangun semua. Semua bertanya-tanya, mereka panik melihat saya yang ketakutan dan udah hampir nangis. Dengan terbata-bata saya ceritain semua kejadian yang saya alami dari awal saya di sungai sampai
yang saya alami barusan. Akhirnya nyokap saya ambil tindakan, kami sekeluarga disuruh berwudu malam itu juga, dan kami melakukan sholat malam bersama. Selesai sholat, kami semua disuruh tidur dan nyokap saya nemenin saya tidur. Saya gak berani tidur sendirian. Paginya nyokap saya cerita semalam saya semua tidur, dia masih terus melanjutkan doanya. Bokap saya memang sedikit bisa dengan hal-hal kayak gitu. Dek, semalam ayah coba ngomong sama cewek itu, dia tuh marah sama kamu karena kamu gak hormatin dia. Katanya karena kamu dengan sengaja udah buang kepalanya ke sungai, tapi dia gak ada maksud untuk nyakitin kamu deh. Dia cuma mau beli kamu peringatan kali masuk ke daerah asing tuh, jangan semena-mena, kamu perkuat iman, kamu tambah rajinnya sholatnya, cerita bokap saya. Dan benar saja, sampai sekarang saya gak pernah diikuti sosok itu lagi, dan dari kejadian itu saya benar-benar banyak ambil hikmah bahwa kita harus sopan sama siapapun kalau dia mau juga sopan ke kita.